Perkenalkan, nama saya Talita Dini Ramadhani Nabila, NPM 2215710113, Fakultas Teknik, jurusan S1 Teknik Geodesi. Resum PKKMB Unila 2022. PKKMB Unila berlangsung selama 4 hari. Yang pertama pada tingkat universitas pada tanggal 15 sampai 16 Agustus, yang kedua pada tingkat fakultas pada tanggal 18 Agustus, dan yang terakhir pada tingkat jurusan tanggal 19 Agustus. Materi pertama pada hari pertama bertemakan peran kepolisian RI menghadapi kejahatan digital, yang mencakup definisi dalam UU ITE, pasal dalam UU ITE mengenai perbuatan yang dilarang dan ketentuan pidana, tujuan dari pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang dilaksanakan, contoh pelanggaran hukum di dunia maya, manfaat UU ITE, dan 6 trik singkat untuk terhindar dari jeratan hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Materi kedua pada hari pertama bertemakan pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan atau anti perundungan, yang mencakup tujuan pendidikan karakter, pengertian dan praktek bullying, serta jenis-jenis bullying. Materi ketiga pada hari pertama mengusung tema penguatan karakter mahasiswa dalam perspektif agama, yang mencakup peran dan fungsi kearifan lokal, serta kiat-kiat menjaga toleransi umat beragama. Materi pertama pada hari kedua mengusung tema Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang mencakup latar belakang visi Indonesia tahun 2045, pilar visi Indonesia tahun 2045, indikator profil pelajar mahasiswa, dasar hukum dan tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, serta hak-hak mahasiswa. Materi kedua pada hari kedua mengusung tema kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat, mencakup definisi lingkungan hidup, permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan di dunia, pengelolaan lingkungan hidup dan menjaga kelestarian bumi, program kampus sehat dan upaya kampus sehat Unila, pentingnya manajemen risiko dan contoh-contoh manajemen risiko terhadap lingkungan. Materi ketiga pada hari kedua mengusung tema etika dan moral kehidupan kampus, mencakupi menjadi mahasiswa ideal, tujuan kuliah tidak hanya untuk mengejar IPK, 4 tipe karakter mahasiswa yang ada di perkuliahan, 10 karakteristik yang harus dimiliki mahasiswa ideal, dan 5 cara menjadi mahasiswa ideal. Materi terakhir pada hari kedua mengusung tema perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 di kehidupan kampus pada masa pandemi, mencakup ICT Staging Unila, tantangan dunia pendidikan selama pandemi COVID-19, infrastruktur atau fasilitas pendukung layanan teknologi informasi, dan fasilitas dan layanan atau aplikasi dan produk layanan untuk mahasiswa Unila, serta manfaat dari SSO. Materi pertama pada hari ketiga mengusung tema pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0. Yang pertama, 6 C's of Education for the 21st Century. Cakupan 21 Century Skills dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok, diantaranya Learning Skills, Literacy Skills, and Life Skills. Literasi baru menghadapi era 4.0 dan 7 skills students will always need. Materi kedua pada hari ketiga mengusung tema sistem perkuliahan dan peraturan akademik, yang mencakupi satuan kredit semester atau SKS, MBKM atau bentuk pembelajaran di luar kampus, serta yang terakhir adalah hal yang perlu diperhatikan dalam perkuliahan. Ketiga pada hari ketiga mengusung tema biaya studi dan fasilitas sarana dan prasarana, mencakupi penjelasan BKT dan UKT, penetapan besaran UKT, serta penetapan keringanan UKT yang dapat dilihat pada keputusan Rektor Universitas Lampung, serta yang terakhir adalah fasilitas yang ada di Fakultas Teknik maupun Universitas. Materi terakhir pada hari
Kompetisi bisa dilihat pada laman Pusat Prestasi Nasional atau Puspresnas Kemendikbud, serta beasiswa. Untuk total mahasiswa yang mendapatkannya adalah 527 mahasiswa. Materi pertama pada hari keempat mengusung tema dunia perkuliahan teknik geodesi dan geomatika. Sejarah teknik geodesi dan geomatika merupakan jurusan baru yang berdiri pada 2019 dan baru berumur 3 tahun. Sebelumnya, cikal bakal jurusan ini sudah ada pada tahun 1998 dengan prodi D2 dan D3 survei pemetaan. Namun, pada tahun 2014 diperintah untuk membuka jurusan teknik geodesi untuk menjawab kebutuhan pekerja teknik geodesi. Pada tahun 2009, jurusan ini masih bergabung dalam jurusan teknik sipil dan pada tahun 2019 baru disahkan jurusan tersendiri. Pada prodi D3 survei pemetaan lebih difokuskan pada survei terestis dan praktikum, sedangkan pada prodi S1 teknik geodesi dan geomatika lebih luas cakupan materinya. Materi kedua pada hari keempat mengusung tema pengenalan jurusan dan peluang kerja. Teknik geodesi adalah suatu keilmuan tentang kebumian yang mempelajari ukuran dan bentuk bumi baik di darat maupun di laut. Jurusan teknik geodesi berlokasi di Gedung G Fakultas Teknik. Terdapat 2 prodi di jurusan teknik geodesi, yang pertama D3 survei dan pemetaan dan yang kedua S1 teknik geodesi. Dan di jurusan ini juga terdapat 4 laboratorium. Materi ketiga pada hari keempat mengusung tema peraturan akademik dan kurikulum serta plagiarisme. Peraturan akademik bisa dilihat pada Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020 tentang peraturan akademik yang berjumlah 67 pasal. Struktur kurikulum dan pengisian KRS dapat dilihat melalui website Si Akad. Dan plagiarisme termasuk pada Peraturan Rektor bagian ke-25 kecurangan akademik pasal 39. Materi keempat pada hari keempat mengusung tema peluang, profesi, dan karir geodesi geomatika. Lulusan teknik geodesi geomatika Unila memiliki peluang untuk berkarir di perusahaan swasta maupun berwirausaha dan instansi pemerintah seperti land surveyor, GIS analis, hydrographer, mining, fotogrametri, military, akademik, government, bisnis, dan yang lain sebagainya. Dan ada pun contoh instansinya seperti PT Timah, Pertamina, Nikel, IKA, HK, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya ada tentang Himages atau merupakan himpunan mahasiswa teknik geodesi yang disahkan pada tanggal 28 Mei 2016 di Universitas Lampung. Visi dari Himages sendiri adalah menjadikan mahasiswa teknik geodesi dan geomatika yang bersinergi, aktif, inovatif, dan bersifat kekeluargaan serta unggul dalam bidang akademik maupun non-akademik. Misinya adalah meningkatkan solidaritas, meningkatkan kualitas di bidang akademik maupun non-akademik, menjadi wadah dan memfasilitasi minat dan bakat, melaksanakan program yang bermanfaat, menjaga koordinasi dan kolaborasi yang sudah terjalin antar lembaga internal maupun eksternal. Himages sendiri memiliki 9 departemen, yaitu kaderisasi, kerohanian, sosial, pendidikan, hubungan luar, minat dan bakat, dana usaha, kesekretarian, serta multimedia dan informasi. Himages memiliki total 37 prokja, 24 diantaranya merupakan prokja agenda berjalan dan 13 diantaranya merupakan prokja tentatif. Adapun program kerja unggulan Himages yaitu Semnas, Gesmas, Himages Goes to School, LKKMTD, dan Geofest. Selanjutnya ada materi dari IMGI atau Ikatan Mahasiswa Geodesi Indonesia yang merupakan salah satu organisasi kemahasiswaan yang berorientasi pada keilmuan dan keprofesian di tingkat nasional yang bergerak berdasarkan Tridharma Perguruan Tinggi. Sejarah IMGI yang pertama adalah didirikan pada tanggal 25 November 1993 di Yogyakarta. Pada 2005 terjadi kevakuman pada IMGI dikarenakan sibuknya masing-masing instansi. Dan pada 2010 beberapa instansi berinisiatif untuk membangkitkan kembali IMGI. Pada 2011 melalui Munas IMGI 5, IMGI mulai diaktifkan
diwujudkan kembali. Adapun Prokja IMGI yaitu Rapat Kerja Nasional Desa Binaan, Gemini, Geodesi Expo, IMGI Jelajah, Musyawarah Nasional, dan Legalisasi IMGI. Adapun tujuan IMGI yaitu meningkatkan kerjasama, kebersamaan, dan bentuk pola komunikasi yang baik, mengembangkan eksistensi diri, serta bersikap aktif dan kritis terhadap kebijakan pemerintah dalam bidang geodesi dan atau geomatika. Untuk saat ini, IMGI beranggotakan 15 instansi yang tersebar di seluruh Indonesia. Adapun visi IMGI yaitu mewujudkan harmonisasi dan optimalisasi fungsi IMGI. Misi IMGI yang pertama menjalinkan IMGI sebagai ranah komunikasi aktif antar himpunan yang bergabung di dalam IMGI. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan instansi yang berhubungan dengan keilmuan teknik geodesi atau geomatika. Dan yang terakhir, melakukan pengabdian kepada masyarakat